Semuanya, ya salam. Saudara-saudara, kita kembali bersekutu di tempat ini dan itu merupakan sebuah anugerah Allah, ya. Nah, saudara, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema, saudara, problem manusia yang terbesar adalah tidak mengenal Allah. Saudara, ini sebuah problem besar dalam dunia ini, ya, dalam hidup orang, saudara, adalah tidak mengenal Allah. Mungkin saudara, banyak orang berpikir bahwa persoalan itu karena ada resesi, ada perang, ya, atau mungkin karena ada penyakit, ada masalah dan sebagainya. Saudara, itu bukan problem besar. Saudara, sebenarnya problem besar itu adalah karena banyak orang tidak mengenal Allah. Itu adalah problem besar, ya. Jadi kalau saudara misalnya tidak kenal siapa Allah, Allah itu tidak jelas bagi Anda, maka itu problem besar dalam hidup saudara, ya. Kalau misalnya kita melihat saudara-saudara kita, tetangga kita, atau orang-orang di bangsa ini, saudara, kalau kita melihat, saudara, masalah itu bukan masalah kemiskinan, bukan masalah bukan masalah penyakit di mana-mana, bukan masalah kematian, karena setiap orang itu mati. Jadi hal mati itu sebenarnya hal biasa. Tapi banyak kita menganggap itu sebagai problem besar. Tapi saya mau sampaikan saudara bahwa sebenarnya problem besar itu bukan itu, ya, bukan masalah cita-cita kita. Itu bukan problem besar. Bukan masalah pekerjaan kita ke depan, bukan masalah keuangan kita ke depan, bukan masalah keluarga kita. Tapi problem besar manusia adalah karena tidak mengenal Allah. Itu adalah problem yang luar biasa. Ketika seseorang belum mengenal siapa Allah sampai akhir hidupnya, maka saudara, sudah pasti itu dipastikan orang itu pasti binasa. Akhir hidupnya akan selama-lamanya dibinasakan, jauh dari Allah, jauh dari hadirat Allah, dan akan tersiksa selamanya. Dan itulah problem besar sebenarnya, ya. Dan saudara, mari kita lihat dalam Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 4. Mari kita lihat saudara ayat ini. Kita baca sama-sama. Yesaya 1 ayat 2 sampai 4. Sama-sama 1, 2, 3. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jaga, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat, ya, betapa umat Tuhan tidak mengenal Allah. Ya. Nah, inilah persoalannya sebenarnya. Di mana orang-orang dibesarkan di sini, dikatakan dijaga, dipelihara Tuhan, dikasih makan, dikasih udara, ya, dikasih yang terbaik, dibesarkan. Tapi apa kata Tuhan? Tapi sayangnya, ya, mereka tidak mengenal Aku. Tidak mengenal Allah itu saudara, itu sama dengan pemberontakan. Jadi dosa itu sebenarnya bukan dosa. Jadi banyak orang tahu dosa itu kan membunuh, dosa itu berzina, itu memang dosa. Tapi sebenarnya dosa yang paling besar itu ketika tidak kenal siapa. Itulah dosa yang paling besar, ya. Itulah dosa yang sangat mengerikan, ya. Karena kalau dosa seperti itu masih melekat dalam diri kita tidak kenal Allah, maka itu nggak bisa diampuni. Orang seperti itu nggak akan bakalan bisa diampuni. Makanya kita harus belajar kenal siapa Allah. Seharusnya gereja
Saudara, topik-topik pengajaran dalam gereja yang paling penting satu, yaitu siapa Allah. Itulah seharusnya topik-topik dalam pertemuan-pertemuan gereja atau pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah. Seharusnya Allah itu siapa itu harus dibahas secara dalam. Karena kalau saudara kita melakukan berbagai macam kegiatan ibadah, tapi pada intinya orang tidak kenal siapa Allah, maka saudara ibadah kita ya sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Mereka sembahyang 5 kali sehari, mereka berteriak pada Allahnya. Ya, tapi saudara, mereka tidak kenal siapa Allah yang mereka panggil itu. Siapa Allah yang mereka sembah itu tidak jelas buat mereka. Ya, mereka hanya tahunya Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, untuk mengenal Allah nggak cukup hanya mengenal Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Mengenal Allah itu harus mengenal Dia secara mendalam. Nggak cukup hanya kita kenal Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dan banyak orang tahu Allah itu pencipta langit dan bumi hanya sampai situ titik. Nah, itulah menjadi persoalan besar. Nah, saudara, ini terjadi kepada umat Israel. Bahkan saudara, sampai ini sebenarnya Tuhan membandingkan lembu dengan umatnya. Dibilang lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal panungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Jadi ini yang terjadi, saudara. Ini terjadi, dan inilah problem besar itu. Dan mungkin saudara lihat hari ini, saudara, bahkan di gereja pun hari ini berbicara mengenai Allah. Versi Allah itu macam-macam dalam gereja. Gereja hari ini ada yang mengajarkan Allah itu Tritunggal. Tapi ada juga gereja mengajarkan Allah itu hanya tunggal mutlak, bukan 3 pribadi. Itu di dalam gereja, dalam kalangan gereja. Yang benar yang mana? Allah hanya 1 pribadi atau Allah itu 3 pribadi? Saudara, ini problem, dan hari ini saya melihat gereja tidak bisa membedakan. Pendeta datang di mimbar lalu mengajarkan Allah menurut versi dia. Ya. Lalu ada lagi yang satu mengajarkan Allah versi dia. Seperti misalnya Pak Erastus mengajarkan Allah itu yang Allah Yahweh itu yang Allah. Kalau Yesus itu bukan Allah. Itu kalau versinya Pak Erastus. Ya. Lalu kalau versinya Pak Yosoteru, saudara, dia mengajarkan bahwa Allah itu bukan 3 pribadi. Allah itu hanya 1 pribadi. Jadi Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Jadi Bapa dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Nggak ada 3 pribadi itu. Nah, saudara, artinya ada kekacauan. Ada kekacauan pengajaran dalam gereja, sementara jemaat hari ini tidak mengkritisi yang mana yang benar. Ya. Dan banyak saudara, orang terima-terima aja begitu. Mau siapapun yang datang, yang penting pendeta atas nama Tuhan pakai dasi di depan mimbar lalu udah berbicara. Entah Allah yang mana yang disampaikan, tidak jelas. Saudara, inilah masalah besar. Saya mau bilang saudara, kalau gereja nggak tahu ini, maka saya menjamin saudara, orang itu pasti binasa. Nggak akan bakalan selamat kalau orang tidak mengenal siapa Allah. Ya. Makanya dikatakan ayat 4, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunannya yang jajar, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, apa penyebab mereka melakukan kejahatan segala macam? Itu karena tidak kenal Allah. Kalau orang kenal Allah, pasti kehidupannya juga berbeda. Orang yang kenal Allah itu berbeda. Makanya di dalam kitab Matius ya dikatakan mereka dikatakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini fokus hidup anak Tuhan. Anak Tuhan yang benar, fokus hidupnya adalah cari Tuhan lebih dulu. Cari dahulu kerajaan Allah. Inilah kehidupan orang Kristen sejati. Seharusnya bagi Kristen sejati, yang utama itu adalah kerajaan Allah. Tapi kalau orang Kristen yang gak sejati, saudara, bukan kerajaan Allah yang utama. Yang utama itu apa? Hal-hal dunia.
Ya, hal dunia itu yang menjadi utama, bukan Allah yang utama. Ya. Nah, saudara, siapa orang yang mengutamakan Allah dalam hidupnya, mengutamakan kerajaan Allah dalam hidupnya adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah pasti fokus hidupnya adalah Allah. Anak dunia fokus hidupnya apa? Pasti uang, harta, makanan, minuman, pakaian, itu sebatas itu. Alkitab berkata, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi bangsa-bangsa tidak kenal Allah itu fokus mereka adalah dunia, materi. Anak Tuhan fokusnya kerajaan Allah, kepentingan Allah. Itu yang utama bagi anak Tuhan. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan perilaku. Kalau anak Tuhan perilakunya mengutamakan kerajaan Allah. Kalau orang tidak kenal Allah, perilakunya ya dunia, materi yang utama. Ya. Jadi saudara, problemnya apa? Itu problemnya karena tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah, akhirnya melakukan banyak hal yang gak sesuai dengan apa yang mau Allah mau. Makanya mengenal Allah itu menjadi penting. Nah, saudara, lanjut yang bagian kedua yang saya tulis di sini, yaitu umat yang tidak kenal Allah menjadi binasa. Nah, ayatnya di mana? Mari kita lihat ayatnya. Saudara, ayat ini diperhatikan. Ayat ini sangat penting. Jika kita memahami ayat ini, maka kita mulai tahu nanti sebenarnya tema apa yang penting dalam gereja. Tema apa yang penting dalam kekristenan. Nah, saudara, kita lihat Hosea 4 dan 6. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Umatku binasa. Kenapa saudara? Karena tidak mengenal Allah. Kan ayat ini kan jelas banget ya, tidak kenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Allah itu siapa? Ya. Yesus itu siapa? Saudara, itu menjadi sebuah pertanyaan. Ya, kalau orang bisa memahami siapa Allah, siapa Yesus, itu akan tidak binasa. Karena dikatakan kalau umatku binasa karena tidak kenal Allah. Berarti kalau kenal Allah tidak binasa. Saudara, itu cukup sederhana ayat ini, tidak perlu penafsiran yang terlalu ribet, jelimet. Tidak. Ini jelas umatku binasa karena tidak kenal Allah. Makanya seperti di gereja itu anak-anak harus diajarkan tentang Allah itu siapa. Karena itu adalah ajaran doktrin yang paling mendasar. Ya. Itu paling mendasar. Kalau nggak ada ajaran tentang Allah di dalam gereja tapi banyak bicara tentang macam-macam, maka saudara itu sama seperti mengajarkan dongeng. Nah, saudara, perhatikan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terus yang selanjutnya dikatakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Nah, bagaimana menolaknya? Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Dan karena engkau melupakan pengajaran alam, maka aku juga akan melupakan alam. Jadi sebenarnya faktor kenapa orang tidak mengenal Allah karena tidak belajar tentang siapa Allah, menolak pengajaran. Nah, banyak gereja bilang nggak perlu doktrin. Doktrin itu nggak perlu. Yang perlu apa? Melayani, berdoa, pergi cari jiwa. Saudara, itu menyesatkan. Itu khotbah begitu menyesatkan. Dia bilang nggak perlu doktrin, nggak perlu ajaran. Doktrin kan artinya ajaran. Lupa pengajaran. Ada gereja-gereja, kadang saya pernah menonton ibadah anak muda. Ibadah anak mudanya tanpa firman. Musiknya bagus, nyanyinya, song leadernya bagus. Tapi saudara, sampai selesai doa berkat, nggak ada firman yang disampaikan. Itu kan ngaco. Itu bukan Kristen itu, saudara. Kristen itu ada penyampaian firman. Yang paling utama dalam ibadah itu adalah penyampaian firman. Bukan gedung gereja yang paling utama. Kalau sekarang yang penting kan hal lahiriah, gedungnya, AC-nya. Itu yang utama bagi gereja hari ini.
Saudara, yang paling utama dalam gereja mula-mula adalah penyampaian firman. Mereka bertekun pada pengajaran para rasul. Tadi belajar firman itu menjadi hal yang terutama di dalam gereja. Ya, kalau tidak ada pengajaran dalam gereja, itu gereja kacau. Dan banyak saudara gereja hari ini ya, banyak kan ya hanya ibadah-ibadah begitu aja, nyanyi-nyanyi, joget-joget, nyembah-nyembah Tuhan, tapi penyampaian firman tidak jelas. Saya mau bilang saudara, ini bahaya dan ini tanggung jawab kita. Saudara yang sudah dengarkan firman ini, saudara harus belajar baik-baik supaya saudara bisa membawa perubahan di dalam gereja. Saudara, tanggung jawab ini sangat besar. Setiap kita sebenarnya dipanggil Tuhan untuk melayani. Mau saudara guru, mau saudara profesinya apa, nanti mau jadi bagian bengkel mobil, atau saudara punya toko, semua tujuannya itu saudara ada. Bukan sekedar saudara buka toko, bukan sekedar saudara jadi bengkel mobil. Saudara dipanggil dengan segala macam jenis profesi, pekerjaan, tujuannya apa? Saudara untuk memperkenalkan Allah pada dunia. Supaya di mana Anda berada, orang bisa kenal siapa Allah. Karena kalau nggak ada yang berbicara tentang Allah, siapa yang bisa dengar Allah? Jadi jangan pernah memisahkan pekerjaan dan kesaksian kita tentang Allah ini, saudara. Harus itu satu. Jadi ketika saudara nanti dipanggil pekerjaan mana, jadi dokter, jadi guru, jadi pelatih bola, atau jadi seorang petinju, saudara, tugas utama kita itu untuk memperkenalkan Allah, untuk menyaksikan tentang Allah. Itu tujuan kita diciptakan. Orang dunia tidak tahu ini. Orang yang tidak kenal Allah tidak tahu tujuan ini. Kenapa saya diciptakan? Kenapa saya dilahirkan? Kenapa saya diselamatkan? Saudara, kita selamat bukan sekedar mati masuk surga. Nah, banyak gereja kan, masuk surga, pasti masuk surga. Saudara, orang yang sudah dalam Tuhan pasti masuk surga. Itu masuk surga itu efek dari kita kenal siapa Allah. Akibat dari kita kenal Allah, surga itu menjadi milik kita. Nah, saudara, jadi mari kita secara serius memperhatikan tentang pengajaran. Ya, jadi dimanapun misalnya kita membangun sebuah komunitas ibadah, komunitas pelayanan, saudara perhatikan yang terpenting yang nggak bisa diabaikan adalah pengajaran. Dan pengajaran itu ada pengajaran inti-inti, ada dasar-dasar utama pengajaran. Nggak boleh semua pengajaran kita ambil. Apalagi orang itu belum kenal Yesus, belum kenal keselamatan, belum lahir baru, belum tahu siapa Allah. Nah, itu harus diutama dulu yang di situ. Karena kalau misalnya kita berbicara banyak hal, tapi dia nggak kenal Allah, itu nggak nyambung. Semua itu nggak akan pernah nyambung. Jadi pengenalan akan Allah itu yang menjadi utama. Allah kita itu siapa? Nah, saudara perhatikan, di sini kita bisa lihat ketegasan bahwa tidak mengenal Allah itu sama dengan kebinasaan. Tidak kenal Allah karena apa? Tadi dalam maksud itu karena melupakan pengajaran. Pengajaran hari ini banyak yang ngawur. Itu bukan ngatur ya, ngawur atau salah. Ya, tadi saudara banyak ragam dalam gereja, misalnya itu tadi tentang Allah itu. Allah yang disebut Allah dalam kekristenan siapa? Ya. Nah, itu tadi dalam gereja udah banyak pengajaran yang saling bertentangan. Dan nggak mungkin dua-duanya benar atau macam-macam pengajaran itu benar. Pasti salah satunya benar, yang lainnya salah. Nah, pengajaran lebih menekankan pada topi-topi yang bukan mengenai doktrin tentang Allah. Ya. Topi-topi apa sekarang kalau misalnya KKR? Ya. KKR misalnya dibikin KKR, topinya apa? Datanglah, hadirilah ibadah KKR. Pasti Anda akan disembuhkan. Saudara, itu bukan penginjilan, saudara. Itu sebenarnya pelayanan kesehatan. Nah, kebanyakan yang dikejar-kejar orang kan itu. Nah, saudara, bedakan mengajar tentang Allah yang benar itu yang paling utama. Bedakan dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya berbau kesuksesan, berbau kemakmuran. Saudara, Injil itu bukan kemakmuran, Injil itu bukan kesuksesan. Injil itu adalah mengenal Allah itu siapa. Orang tidak kenal Allah itu, saudara, itu bukan Injil. Jadi kalau kita hanya bicara misalnya datanglah, Anda pasti sembuh. Bawa saudara-saudara Anda yang sakit.
Saudara, bukan berarti itu nggak mau menyembuhkan, tapi saudara fokus utama Tuhan bukan menyembuhkan. Ya. Dan fokus Tuhan datang ke dalam dia untuk menyelamatkan. Jadi kesembuhan itu bukan utama. Kita sembuh atau tidak sembuh itu nggak persoalan. Ya. Nah saudara, topi-topi sekarang itu kebanyakan begitu. Dan banyak orang senang mendengar berita-berita yang sifatnya kesaksian, bukan pengajaran. Misalnya pendeta dia dapat mobil, dikasih orang, lalu dia kemana-mana pergi bersaksi. Saudara-saudara, pada tanggal ini saya dikasih mobil. Saya tahu itu mujizat Tuhan, saudara. Itu yang digembar-gemborkan di dalam pengajaran. Ya, saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Ya, bukan hal-hal seperti itu. Dan saya melihat ini sebuah pelencengan dari pengajaran yang utama. Sehingga saudara, banyak orang hari ini nggak tahu siapa Tuhan, siapa Allah. Nah saudara, ada contoh dalam gereja Jemaat Roma. Kita lihat saudara, ini giat cari Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Mari kita lihat saudara, dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat ayat ini. Saudara, mari kita baca sama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Nah saudara, ini Paulus. Dia bilang, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi fokus Paulus itu sebenarnya supaya orang-orang diselamatkan. Ini fokusnya. Ini pengajaran Paulus itu tentang keselamatan. Nanti saudara baca misalnya kitab Roma ini semua menyangkut keselamatan. Ya. Nah saudara, tetapi di sini dikatakan kerinduan Paulus supaya mereka selamat, tetapi di ayat 2 dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi pada waktu zamannya Paulus itu ada banyak orang giat buat Allah, dikatakan sungguh-sungguh giat untuk Allah, tekun buat Allah, melayani Tuhan luar biasa. Tapi apa kata firman? Tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi nggak ada pengertian yang benar. Jadi orang ini ya sukanya hanya memuji Tuhan saja. Mereka suka hanya ya menyanyi, melompat, joget. Itu yang saya lihat sekarang dikejar oleh banyak orang. Saudara, itu bukan itu yang perlu kita kejar. Yang kita kejar itu mengerti siapa Allah. Ya, dikatakan di sini mereka giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tidak ada pengertian yang benar. Jadi banyak orang hari ini giat untuk Allah, melayani, berpuasa, berdoa, doa semalaman. Tapi mereka tidak terlalu dengan firman. Nah, itu tadi karena terkontaminasi dengan omongan pendeta yang berkata doktrin itu nggak perlu. Ya, pengajaran itu nggak perlu. Nah ini saudara bahaya ajar seperti ini. Makanya banyak jemaat kan lebih suka dengan khotbah yang orang-orang Jakarta. Ya pendeta-pendeta yang bisa buat datang yang bikin mukjizat, wah itu akan digandrungin, dicari. Ya, kalau saudara bisa lihat di YouTube itu seperti Pak Andi Simon itu kan, wah itu kalau dia datang kemana-mana itu sampai dikerumunin orang. Ya, saudara banyak orang disembuhkan, tapi persoalannya orang itu kenal nggak siapa Allah? Apa mereka hanya sembuh saja begitu? Saudara, tujuan Allah datang ke dalam dunia bukan untuk menyembuhkan, tujuannya untuk menyelamatkan. Nah banyak orang lebih senang dengan cari kesembuhannya, tapi bukan cari kebenaran siapa Allah, bagaimana kita diselamatkan itu. Nah saudara, jadi ini banyak contohnya ya. Ada banyak contoh. Jadi mereka ini menyembah Tuhan, giat buat Tuhan berdasarkan pengertian mereka sendiri. Jadi mereka sebenarnya tidak ngerti Allah, tapi mereka ngerti Allah dalam pandangan mereka. Nah banyak orang begitu.
Saudara, untuk mengenal Allah kita harus belajar. Nggak bisa kita dalam pengertian kita sendiri kita membangun siapa Allah dalam hidup kita. Makanya di ayat berapa itu? Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Jadi mereka nggak takluk pada kebenaran, tapi mereka giat bagi Allah. Mereka serius, mereka sungguh-sungguh buat Allah. Makanya saudara, nanti pada hari terakhir banyak orang yang bengong. Dia udah melayani, udah berdoa, udah berpuasa, udah bayar persepuluhan, tapi pada hari terakhir ditolak. Ya. Mereka pada hari terakhir ditolak. Kenapa? Itu karena tidak kenal Allah. Makanya Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Saudara, masalah keselamatan itu adalah masalah kenal mengenal. Ya. Allah kenal kita, kita kenal Allah. Makanya dia bilang, aku tidak kenal engkau. Artinya orang itu juga pasti nggak kenal Yesus. Aku tidak kenal engkau, nyala dari hadapanku. Makanya saudara, pertanyaan Yesus itu siapa? Itu adalah sebuah pertanyaan yang paling penting. Yesus itu siapa? Dalam hidup kita, Yesus itu siapa? Macam-macam kalau orang bicara Yesus itu siapa? Macam-macam orang berbicara. Orang Muslim, mereka bilang Yesus itu hanya nabi. Yesus itu hanya pengajar moral yang bagus, suci. Ya. Yesus itu seorang nabi. Yesus itu rasul. Saudara, kalau orang mengenal hanya Yesus sebatas itu nggak akan selamat. Ya. Orang harus kenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Dia memang benar dia manusia, tapi juga dia adalah Allah. Ya. Jadi kalau misalnya tanya Yesus itu siapa? Saudara harus jawab, Yesus itu adalah Allah dan manusia. Ya. Yesus adalah Allah, Allah sejati dan manusia sejati. Nah, banyak orang nggak kenal ini. Makanya saudara, kemana-mana sebenarnya kita mengajarkan ini pada orang. Ya. Kita berjuang untuk mengajarkan, membicarakan siapa Yesus itu. Ya. Ini adalah hal yang sangat penting ya saudara. Jadi jangan sampai kita kejebak. Kita udah giat buat Allah, kita udah berjuang buat Allah, kita udah bergumul buat Tuhan, tapi ternyata hari terakhir kita ditolak. Dan itu adalah tangisan yang sangat mengerikan. Karena pada saat itu kita terpisah selamanya dengan Allah. Kita tidak akan bisa bertemu lagi dengan Allah selamanya. Kita akan ditinggalkan. Kita tidak ada lagi persekutuan dengan Allah. Saudara, itu adalah masalah yang paling besar. Makanya saya bilang tadi, topik judulnya kan, problem utama, problem yang terbesar manusia adalah tidak mengenal Allah. Kalau sampai seseorang kenal Allah, itu adalah hadiah yang paling besar. Ya, itu adalah hadiah yang paling besar dalam kehidupan orang itu, karena dia sampai kenal siapa Allah. Nah saudara, kita lihat apa itu hidup kekal. Kita lihat ayat 4. Bagian 4. Ya benar-benar, bagian 4. Nah saudara perhatikan, hidup kekal adalah mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang benar-benar Allah, dan mengenal Yesus. Itu hidup kekal saudara. Nah kita baca ayatnya di mana? Di Yohanes 17 ayat 3. Kita baca sama-sama ini. Saudara, mari kita belajar ini ya. Kita renungkan sama-sama. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi keselamatan itu kan sebenarnya sederhana ya. Saudara, keselamatan itu bukan usaha kita, bukan usaha saudara, bukan karena saudara baik lalu diterima Allah, karena saudara melayani lalu diterima Allah. Tidak. Saudara, hidup kekal itu adalah mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi ada satu Allah yang benar, satu-satunya.
mengenal Allah yang benar-benar Allah. Jadi kalau misalnya orang nggak kenal siapa Allah, ya udah habis. Hidupnya selamanya terpisah dengan Allah. Jadi hidup kekal itu kenal Allah. Jadi kalau misalnya bilang udah dapat hidup kekal, itu sama aja apakah sudah kenal siapa Allah. Ketika kita kenal siapa Allah, itulah hidup kekal itu. Jadi hidup kekal itu bukan sekedar hanya mati masuk surga. Masuk surga itu puncak, yaitu puncak dari keselamatan kita. Tapi sebenarnya dasarnya bukan itu. Dasar dari hidup kekal adalah kenal Allah siapa. Siapa Allah? Ya. Nah, banyak orang kenal Allah hanya sebagai pencipta langit dan bumi. Ada orang kalau ditanya Allah itu bagaimana menurut Anda? Oh, Allah itu hanya satu. Satu bagaimana? Nah, di situ udah bingung. Makanya kan banyak orang menyerang Kristen. Karena orang Kristen kan pemahamannya Allah itu satu. Kita kan percaya Allah satu. Tapi banyak orang serang kita. Orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Saudara, orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Allah. Tidak pernah ada konsep dalam Kristen bahwa Allah itu 3. Yang ada hanya satu Allah. Tapi kita sering dituduh bahwa kita itu menyembah 3 Allah. Jadi Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang esa katanya. Ya, Allah yang banyak. Kita ini digolongkan sebagai penganut Allah politeisme. Saudara, tidak. Jelaskan pada mereka bahwa kalau Anda bilang kami adalah menyembah Allah politeisme, itu adalah tuduhan, itu fitnah terhadap Kristen. Kristen itu tidak menyembah 3 Allah. Allahnya bukan Allah politeisme. Allah orang Kristen itu adalah Allah yang adalah satu. Hanya satu Allah kita itu. Lalu bagaimana dengan yang disebut 3 itu? Itu bukan 3 Allah, itu 3 pribadi. 3 pribadi itu beda dengan 3 Allah. Ya. Makanya kan kita dalam Allah itu kan kita panggil Allah itu ada Bapa, Allah itu ada Anak, ada Roh Kudus. Ya. Saudara, tanpa ketiga ini tidak ada keselamatan. Kalau misalnya Allah itu hanya satu pribadi maksudnya. Hanya satu pribadi, bukan 3 pribadi. Ya. Nah, dalam kekekalan kan Allah sendirian. Allah sendirian dalam kekekalan sebelum ada segala sesuatu. Kalau kita bilang Allah itu hanya satu pribadi, berarti itu Allah kesepian. Maka tidak mungkin Allah itu hanya satu pribadi. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena sebelum segala sesuatu ada, yang ada itu Allah. Segala sesuatu belum ada. Yang ada hanya satu, itu Allah. Saudara, tetapi kalau Allah itu satu, namun dia juga satu pribadi, maka akan terjadi, tidak mungkin Allah itu bisa mengasihi. Siapa yang dia kasih? Tidak ada. Masa dia mengasihi diri sendiri? Ya, itu namanya Allah yang mana kalau dia hanya mengasihi dirinya sendiri? Ya, itu namanya Allah yang gila. Ya. Kalau yang namanya mengasihi, udah pasti ada pribadi lain. Jadi kalau misalnya Allah itu hanya satu pribadi, itu bukan Allah yang sempurna. Allah yang sempurna itu adalah Allah yang bisa mengasihi. Maka karena dia Allah yang mengasihi, berarti tidak mungkin hanya tunggal pribadi. Makanya kalau kita membaca Alkitab itu luar biasa jelas. Allah itu 3 pribadi. Satu Allah, tapi 3 pribadi. Saudara, itulah konsep Kristen yang hebat. Tidak ada ajaran yang agama lain yang bisa punya konsep seperti itu. Dari mana kita tahu Allah kita itu 3 pribadi? Tapi 3 pribadi bukan 3 Allah ya. Satu Allah, tapi dalam satu Allah itu ada 3 pribadi. 3 pribadi itu masing-masing beda. Ya, Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Roh Kudus. Masing-masing berbeda. Makanya waktu pembaptisan, kisah pembaptisan, saudara, 3 pribadi ini itu dalam ada pertemuan. Waktu Yesus masuk baptisan, lalu dia keluar dari baptisan, ada suara dari sorga. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu ada satu pribadi dari atas berbicara tentang pribadi yang kedua, yaitu Yesus.
Lalu muncul lagi Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Tiga-tiganya bertemu dalam satu lokasi dalam waktu yang sama. Kalau itu satu pribadi, bagaimana kok satu ngomong pada diri sendiri di bawah? Kan nggak mungkin. Nah makanya saudara, kita harus benar-benar kenal Allah kita itu siapa. Jadi Allah yang benar itu ya Allah satu tapi tiga pribadi. Nah saudara, ini perlu pemahaman yang dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita untuk memahami ini. Karena tidak mungkin ada orang bisa kenal Allah yang satu dan tiga pribadi tadi. Tidak mungkin kalau bukan bantuan Roh Kudus. Jadi kalau saudara sampai sudah kenal Allah itu siapa, kenal Allah kita itu adalah tiga pribadi, satu hakikat tiga pribadi, itu adalah anugerah. Saudara sudah mendapat anugerah sehingga mata saudara bisa melihat siapa Allah. Tidak semua orang bisa melihat Allah itu. Tidak semua. Tidak semua orang bisa kenal siapa Allah. Malah mereka kadang mengejek Allah kita. Allah yang benar yang kita sembah, yang kita anggap benar, malah kadang-kadang menjadi bahan olok-olokan pada mereka. Mereka mengolok-olok kita sebagai orang Kristen. Allah mereka tiga. Belum lagi dia bilang Allahnya itu pakai kolor. Ya. Allahnya itu mahkotanya mahkota duri. Digantung katanya di tiang listrik. Saudara, memang itu bisa jadi lelucon buat mereka. Tapi bagi kita itu adalah keselamatan. Bagi kita itu adalah hidup kekal. Amin. Itu buat kita bangga, gak apa-apa ya. Wajar kalau mereka mengolok karena mereka tidak tahu. Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik. Inilah hidup kekal. Ya, apa hidup kekal itu? Di sini yang jelas ada dua pribadi. Satu mengenal Allah yang benar, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ini menuju pada Allah Bapa. Baru yang kedua mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi bukan hanya satu pribadi yang kita percaya. Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus. Untuk mengenal Allah yang benar, pertama-tama harus kenal siapa Yesus. Karena tidak ada orang yang bisa kenal Allah langsung, nggak ada. Nggak ada orang bisa kenal Allah langsung. Kalau ada orang bisa melihat Allah langsung, itu nggak ada yang bisa hidup. Firman Tuhan berkata, ya, orang yang bisa melihat Allah tidak bisa tahan tidak akan bisa hidup. Orang yang langsung bisa kenal Allah. Makanya saudara, karena manusia sudah tergradasi dengan dosa, sudah jatuh dalam dosa, maka saudara, Allah harus turun menjadi manusia. Dia sebagai manusia yang paling berkenan, yang taat seluruh hukum, tidak berdosa. Nah saudara, nanti dialah yang mati buat kita. Dialah nanti yang menjadi benar bagi kita. Jadi saudara, dengan mengimani Yesus, kita menjadi dibenarkan. Kenapa kita dibenarkan? Karena dia benar. Dia manusia satu-satunya dalam dunia ini, manusia yang benar. Manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Manusia yang tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Itu manusia sempurna, suci. Itu bedanya kita dengan Yesus. Kita adalah manusia berdosa, dia enggak. Nah karena dia benar, kebenaran itu diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Tapi bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Jadi iman itu saudara, artinya kita benar karena dibenarkan dalam Kristus. Itu kebenaran seperti itu. Kita diselamatkan karena keselamatan yang Yesus punya. Jadi keselamatan kita itu bukan usaha kita, itu keselamatan yang ada pada diri Yesus. Karena kita percaya, maka kita diperhitungkan sebagai orang yang diselamatkan. Kita diperhitungkan menjadi orang benar, padahal kita bukan orang benar. Makanya dikatakan sini, inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Jadi bukan hanya satu pribadi yang kita kenal. Di sini ada dua pribadi. Tapi kalau nanti kita lihat ayat-ayat lain, ada banyak ayat Alkitab itu sebenarnya selengkapnya itu tiga pribadi. Misalnya, makanya kan kalau baptisan, perhatikan ya, kalau pembaptisan orang kan dibaptis dalam tiga nama kan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, terus
Putra dan Roh Kudus. Ketiga, itu kan lengkap. Jadi makanya berarti kita nggak boleh hanya memakai satu ayat untuk menafsir Alkitab. Ada banyak ayat-ayat lain yang sejenis atau yang paralel. Ya. Jadi kita melihat Alkitab secara lengkap, baru kita nanti membuat definisi bahwa Allah kita itu benar 3 pribadi itu. Saudara, kalau sampai saudara sudah tahu itu, Anda tahu siapa Allah, itulah hidup kekal itu. Artinya Anda sudah punya hidup kekal. Kenal Yesus. Ya. Karena dalam Yesus tadi saudara, sebenarnya pusat keselamatan itu, pusat penyelamat itu dalam Yesus. Makanya Yesus ini menjadi tokoh utama dalam keselamatan. Nah saudara, dalam tulisan di sini, angkat sedikit. Orang yang tidak kenal Allah bisa dipastikan tidak punya hidup kekal. Hidup kekal sama artinya mengenal Allah yang benar-benar Allah. Jadi tahu siapa Allah. Jadi kalau misalnya dalam diskusi seharusnya mendiskusikan Allah itu siapa. Ya, kenapa Yesus itu bagi Kristen disebut Allah? Ya, apa buktinya bahwa Yesus itu adalah Allah? Ada juga orang meragukan kematian Yesus. Karena ada ajaran yang berkata bahwa Yesus itu tidak mati di kayu salib. Waktu Yesus disalib, ada orang yang diserupakan dengan dia, yang menggantikan dia katanya. Lalu Yesus itu katanya langsung diangkat ke surga. Nah saudara, ini kan mempengaruhi iman orang Kristen ini. Karena ada pandangan lain yang berkata bahwa Yesus itu nggak mati. Padahal kematian Yesus itu kan dasar pengampunan, dasar penebusan. Kita dijamin bebas dari dosa karena kematian Yesus. Tapi saudara, ada ajaran yang menentang ajaran kita begitu. Tapi kalau kita udah paham saudara kebenaran yang sejati, maka apapun kata orang yang jadi masalah bagi kita, itu nggak akan mempengaruhi iman kita. Malah sebenarnya ketika mereka menantang kita, menyerang kita, malah sebenarnya itu membuat iman kita makin kuat. Ya. Makin kuat, kita akan makin jelas Allah kita itu siapa. Allah kita itu khusus ya, bukan Allah dalam gambaran pandangan umum manusia. Kekristenan punya pandangan Allah itu dari Alkitab. Ya, dari Alkitab, tapi bukan hanya dari satu ayat. Itu dari keseluruhan bagian-bagian ayat dalam Alkitab. Kita bisa mengenal Allah kita itu siapa. Ya. Nah, saudara, selanjutnya di sini kita melihat ya, bagaimana mengenal Allah yang benar. Saudara, kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat 8 sampai 10. Coba kita lihat sebentar saudara ayat ini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Nah saudara, ini perbincangan antara para murid dengan Yesus. Dan salah satu di sini murid Yesus yaitu Filipus. Saudara, kata Filipus dalam ayat 8, kata Filipus kepada Tuhan, kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara, jadi artinya sebenarnya Filipus belum tahu siapa Yesus ini. Makanya dia bilang, tunjukkan Bapa itu pada kami. Lalu Yesus menjawab, kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bagaimana, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu pada kami? Jadi saudara, orang yang sudah percaya pada Yesus, ya, itu sudah mencakup percaya pada Bapa. Kalau orang percaya pada Yesus, itu sudah mencakup. Jadi di dalam ketika saudara bilang aku percaya Yesus, itu artinya Anda juga percaya pada Bapa. Makanya Yesus bilang, kalau kamu sudah kenal aku, itu artinya sama engkau sudah mengenal Bapa. Tapi bukan artinya aku dan Bapa itu maksudnya satu pribadi, bukan. Aku dan Bapa jelas berbeda.
Tapi ketika kenal Yesus, itu sama dengan kenal Bapa. Karena di dalam Bapa dan aku, kata Yesus, adalah satu. Jadi Yesus itu diikat oleh satu hakikat kealahan dengan Bapa, termasuk dengan Roh Kudus. Ya. Makanya kita itu nggak punya tiga Allah, kita punya hanya satu Allah, tetapi kita di dalam tiga pribadi. Makanya dibilang, kalau kamu udah percaya pada aku, kamu juga artinya percaya pada Bapa. Kalau kamu sudah kenal aku, itu artinya kamu udah kenal Bapa. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah ini biasanya ya orang-orang Sabelian atau orang-orang yang mengaku hanya satu pribadi Allah. Nah mereka pakai ayat ini. Bilang kan ada kenal aku, kata Yesus, berarti kenal Bapa. Berarti Yesus itu sama dengan Bapa. Nah itu definisi mereka. Saudara tidak. Itu nggak boleh disatukan itu. Maksudnya nggak boleh disamakan. Artinya berarti Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Enggak. Itu tidak benar. Saudara, ada pemisahan di sini Bapa dan Yesus. Barang siapa kenal aku, dia kenal Bapa. Itu menunjukkan perbedaan pribadi. Nah saudara, jadi mengenal Yesus, mengenal Allah itu sama dengan kita mengenal Yesus. Tidak ada seorang pun bisa kenal Bapa kalau dia tidak kenal Yesus. Makanya Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, syarat kenal Bapa, kenal Yesus. Makanya semua saudara, pemberitaan itu dimulai dari Yesus. Jadi pertanyaan Filipus pada Yesus agar menunjukkan Bapa, dan Yesus menjawab, barang siapa melihat aku, yang melihat Bapa. Jadi mengenal Yesus sama dengan mengenal Bapa. Hidup kekal adalah persekutuan dengan Bapa dan Anak. Jadi saudara, hidup kekal kita itu dalam persekutuan itu. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ya. Nah saudara, coba kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 2, pasal 1 ayat 2 sampai 3. Lebih menegaskan tentang hidup kekal. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup itu telah dinyatakan dan telah kami melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi jelas kan? Ada ayat-ayat yang menunjukkan, bukan hanya satu ayat, menunjukkan bahwa hidup kekal itu adalah percaya pada kenal Bapa, kenal Yesus. Ya, mengenal Allah. Itu adalah persekutuan, itu adalah hidup kekal. Jadi saudara, kalau seseorang mengklaim hidup kekal tapi dia nggak kenal Allah, ya itu sama aja bohong, saudara. Nah banyak orang-orang yang begitu giat menyembah Allah, mereka berteriak pada Allah berkali-kali, ratusan kali setiap hari. Tapi sayangnya kalau ditanya Allah itu siapa, mereka pada bingung. Mereka nggak jelas Allah itu siapa. Nah saudara, yang selanjutnya, ini yang terakhir saudara. Ini berita utama dalam pengajaran. Ini apa yang saya sampaikan ini saudara. Ini berita utama dalam pelayanan atau dalam gereja. Nah saudara, mari kita lihat. Ya, berita utama saudara yang seharusnya terus menerus kita sampaikan pada gereja atau pada umat Tuhan. Yaitu Kolose 1 ayat 26 sampai 29. Tolong satu orang yang baca ini ayat ini. Boleh dia langsung ke depan baca. Kolose 1 ayat 26 sampai 29. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan
dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, saudara, ini pergumulan Paulus kemana-mana. Ini usaha Paulus kemana-mana. Apa itu? Kemana-mana saudara dia memberitakan tentang Kristus. Dikatakan ketika kami menasihati tiap-tiap orang, ya, ketika kami mengajar dengan segala hikmat, memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan, dikatakan, yaitu dengan apa? Dengan menyampaikan berita tentang Yesus. Jadi saudara, kita fokus pada berita utama. Inilah berita yang digumulkan, diusahakan oleh Rasul Paulus. Kemana-mana ketika dia menasihati orang, tiap-tiap orang memimpin orang pada kebenaran, yaitu berbicara mengenai Yesus. Ya, saudara, kita harus orang Kristen bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Saudara, ada banyak bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Jadi saudara, yang terpenting dalam pengajaran itu yaitu berita tentang Yesus ini. Jadi jangan sampai kita membuat acara-acara, kita membuat banyak pelayanan, termasuk mengajar di mana-mana, tapi sayangnya berita tentang Yesus tidak disampaikan. Saudara, berita tentang Yesus ini adalah berita utama. Ini tadi dikatakan di sini, ini adalah rahasia yang tersembunyi dari apa? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Nah, ini berita ini saudara, ini rahasia, ini yang diteliti oleh para nabi. Para nabi, saudara, mereka menyelidiki dan menelitinya, dan mereka menyaksikannya sampai ditulis dalam Alkitab. Ya, mulai dari kitab Perjanjian Lama, saudara, para nabi, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Mika, itu semua berbicara mengenai Yesus. Jadi saudara, kalau bisa kita mau lihat tema Alkitab itu apa? Saudara, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tema Alkitab itu adalah berita tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia. Nah, itulah berita utama. Inilah yang harus digali terus menerus. Inilah yang harus diajarkan terus menerus sampai setiap jemaat bisa memahami secara jelas Allah itu siapa, sehingga mereka bisa memiliki kepastian hidup kekal. Saudara, hidup kekal itu adalah mengenal Allah. Dan seperti yang saya katakan tadi saudara, bahwa mengenal Allah itu jauh lebih penting dari apapun. Ya, itu jauh lebih penting dari hal tentang masa depan kita. Karena saudara, masa depan kita itu adalah karena hidup kekal itu sebenarnya. Jadi masa depan kita, ya, seluruh kehidupan kita itu adalah mengenal Allah. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya. Itulah tujuan utama, itulah kerinduan kita, itulah fokus kita, yaitu mengenal siapa Allah. Jadi saudara, jangan sampai kita gagal menyatakan tentang Allah pada dunia. Jangan juga kita pribadi tidak kenal siapa Allah. Karena kalau kita nggak kenal Allah, itu akan menjadi problem besar dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran ini saudara sudah bisa membantu kita menjelaskan kepada kita untuk mengenal siapa Allah. Oke, sampai di situ firman Tuhan yang kita bisa dengarkan.